Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bulan ini kita masuk mengenai tema caring. Apa itu caring? Dalam Yohanes 13 ayat 34, Tuhan Yesus berkata bahwa Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Caring adalah salah satu bentuk mengasihi yang kita lakukan kepada sesama kita. Siapa sesama kita? Sesama kita bisa bicara tentang keluarga kita, bisa bicara anggota komsel kita, bisa juga anggota ibadah raya kita, ataupun teman sepelayanan kita, ataupun juga mungkin teman rekan kerja kita. Salah satu bentuk caring yang bisa kita lakukan adalah berbagi. Kita tahu bahwa pandemi virus corona ini tidak hanya berdampak bagi kesehatan, tapi juga berdampak bagi perekonomian. Banyak pabrik yang harus mengalami stop produksi sementara selama masa-masa pandemi ini. Sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan pengurangan karyawan dalam jumlah besar. Dan juga banyak pegawai kantor yang mengalami pemotongan gaji. Ataupun pengusaha-pengusaha, usaha-usaha kecil yang mengalami orderan yang menurun sangat drastis sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawannya. Saya mewakili Presjati Abalov Cikarang ingin bersaksi mengenai perbuatan caring yang telah kami lakukan. Beberapa minggu lalu kami mendengar kabar bahwa ada beberapa anggota jemaat dewasa muda yang mengalami kesulitan ekonomi. Ada jemaat yang tidak digaji lagi karena memang pabriknya sudah stop produksi. Ada juga jemaat yang mengalami pemotongan gaji. Ada juga jemaat yang kesulitan mencari kerja karena di tengah masa-masa pandemi ini banyak perusahaan yang tidak menerima karyawan baru. Setelah mendengar kabar itu, kami secara sukarela melakukan aksi pengumpulan dana. Dan dana yang terkumpulkan kami serahkan kepada pemimpin dewasa muda dengan harapan kami bisa membantu meringankan anggota dari dewasa muda yang mengalami kesulitan ekonomi. Bentuk caring yang seperti ini yang benar-benar sangat dibutuhkan pada masa-masa seperti ini. Di dalam Lukas 3 ayat 11 dikatakan bahwa barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Kami berharap agar aksi caring, yaitu berbagi yang telah kami lakukan, dapat terus-menerus kami lakukan selama masa-masa sulit seperti saat ini. Kami juga mendorong buat Bapak Ibu, ayo kita mulai aksi caring kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kepada jemaat lokal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Ya, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Walaupun keadaan kondisi sekarang seperti sekarang ini, kita tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan siapkan hati saudara, tubuh jiwa saudara untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati Bapa. Kami menghampiri tahta kemuliaan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami ingin menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami siap beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini Bapa. Kami beribadah kepada Engkau, sembahyang kepada Engkau Bapa. Kami siap memuji Engkau, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Mari kita siapkan hati kita, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ya. Ibu bapak di rumah boleh menari buat Tuhan, bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
dahsyat Bapa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami ya Bapa. Kami rindu ada di dalam Kau terus Bapa. Biar janji-janji-Mu digenapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar ketika kami ada di dalam Kau, ketika kami ada di dalam Kristus, setiap apapun dalam persoalan kami, Kau adalah jawaban dan harapan hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Bapa. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Saudara, mari kita pujikan ini dengan sungguh-sungguh. Ketika ada dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita beroleh kemenangan demi kemenangan. Ada kuasa di dalam Kristus. Sebab itu saudaraku, kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kemuliaan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari kita sungguh-sungguh katakan, dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuasaan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya
datang kepada Tuhan, sembah Dia Allah yang hidup, Tuhan yang perkasa buat kita. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami ingin terjadi di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas darah salib-Mu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur padamu. Thank you Lord. Kami datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapan, kekuatanku dan harapanku. Kekuatanku, harap, sekali lagi katakan kekuatanku. Kekuatanku, harapanku dalam Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami memandang Kau Tuhan Yesus, memandang kemuliaan Kau Tuhan. Kami terus ada di dalam Kau Tuhan Yesus, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Saudara Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengerti akan keadaan kita. Dia tahu akan keadaan kita sekarang. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu terus percaya pada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam kehidupan. Yesus Kristus Tuhan. Kasih. Terima kasih Tuhan Yesus.
ku pandang kemuliaan-Mu. Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari rasa kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam nama-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu ya Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang layak ditinggikan, dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya kepadamu saja kami menyembah, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Sebenarnya kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Biar buka hati kami ya Bapa. Biar firman boleh masuk dalam hati kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan bawakan firman Tuhan. Dan urapan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat tim pujian penyembahan yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa dengan situasi kondisi seperti ini, mungkin Bapak Ibu banyak mengalami hal-hal yang luar biasa, banyak mengalami hal-hal yang mungkin yang di luar dugaan kita. Tapi satu hal yang saya sangat amat percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesaya 54 ayat 10 berkata bahwa sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Perjanjian damaiku tidak pernah bergoyang. Demikian firman Tuhan yang mengasihani kamu. Itu seperti yang dikatakan Yesaya 54 ayat 10. Bapak Ibu pernah melihat ada gunung-gunung yang beranjak, artinya gunung-gunung yang berpindah tempat. Misalnya Gunung Rinjani yang ada di Lombok, dia bosen, dia mau pindah ngegantiin Gunung Slamet yang ada di Purwokerto. Dan Gunung Slamet juga bosen, dia galau, dia pindah ke daerah Bogor menggantikan Gunung Salak. Gunung Salak juga gak mau kalah, dia pindah juga ke daerah Jawa Tengah menggantikan Gunung Merapi. Nah, menurut saudara, mungkin gak hal itu terjadi gunung-gunung berpindah tempat? Pasti saudara bilang hal itu sangat mustahil terjadi. Hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Artinya kalau sampai hal yang tidak mungkin itu terjadi, kalau sampai hal yang mustahil itu terjadi, jauh lebih tidak mungkin lagi, jauh lebih mustahil lagi. Kasih setia Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Kasih setia Tuhan meninggalkan kita semua. Itulah maksud firman Tuhan di Yesaya 54 ayat 10. Kalau sampai gunung-gunung beranjak, hal itu terjadi, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita beri tepuk tangan. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, ataupun yang masih single beribadah secara sendiri di kos-kosan ataupun di rumah bersama kakak, adik ataupun dengan kelompok kecil. Kita mau tetap antusias, amin. Saya juga sangat-sangat antusias boleh melayani Tuhan di pagi hari ini. Rasanya sudah kangen untuk saya pribadi bisa berjumpa dengan saudara. Ini pertama kalinya saya melayani sharing firman Tuhan secara online di dalam dunia maya. Tapi saya percaya sekalipun kita ada secara online di dunia maya, tapi kasih Tuhan itu tidak maya. Artinya kasih Tuhan itu selalu nyata buat Bapak, Ibu dan kita semua. Sekali lagi kita mau tetap antusias, amin. Antusias dari kata Yunani en dan theos. En itu artinya di dalam, theos itu artinya Tuhan. Artinya ketika kita antusias, berarti ada roh Tuhan dalam hidup kita. Ada spirit, ada roh yang berkobar-kobar dalam hidup kita, ada Tuhan dalam hati kita. Saya sangat exciting, saya sangat bergairah pada pagi hari ini. Itu tadi pembukaan. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam topik khotbah. Apa topik khotbah kita pada minggu ini? Sepanjang bulan April, bukan suatu kebetulan kalau pijar kita sudah menentukan dari tahun lalu. Bahkan sebelum jauh-jauh hari sebelum ada corona ini dari tahun lalu, pijar sudah menentukan tema bulan April ini ada temanya tentang caring. Saya percaya ada maksud Tuhan,
ada rencana Tuhan, ada pesan Tuhan yang sangat jelas yang mau disampaikan untuk saudara dan saya pada pagi hari ini. Gereja kita memiliki sebuah nilai, yaitu hamba di dalam kasih Kristus. Hamba merupakan sebuah singkatan. Itu Bapak Ibu nanti bisa lihat di layar. Hidup berpusatkan Kristus, aku bukan pemilik tetapi hamba Kristus. Membangun persaudaraan dalam kasih Kristus, beri yang terbaik, dan yang terakhir akuntabilitas kepada pemimpin dan sesama. Buat Bapak Ibu yang mau lebih mengetahui secara detail lagi, itu bisa dilihat di websitenya Gereja Abba Love Ministries. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih detail lagi tentang Abba Value atau nilai di dalam gereja kita. Nah, caring ini adalah bagian dari poin ketiga, yaitu membangun persaudaraan dalam kasih Kristus. Dasar dari sifat caring ini adalah kasih Kristus. Katakan sama-sama dengan saya, kasih Kristus. Di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, saya bacakan buat Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 adalah, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi dasar dari sifat caring itu adalah kasih Kristus. Di ayat ini dengan jelas berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Dan banyak ayat juga yang melengkapi ayat ini yang berkata ketika kita mengenal Allah, ketika kita mengalami kasih Tuhan, ketika kita boleh bukan cuma mengetahui tapi mengalami Kristus, maka kita pasti mengasihi orang lain. Bukan cuma sekedar kita mengasihi diri sendiri ataupun mengasihi sesama saudara seiman, tetapi mengasihi semua orang. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Ada satu kisah yang Bapak Ibu saya yakin sudah sering mendengarnya, yang sudah mengetahuinya. Kisah itu dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yaitu tentang apa? Tentang orang Samaria yang murah hati. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kisah ini. Nah, hari ini kita mau belajar lebih detail, lebih dalam lagi tentang kisah ini. Suatu waktu ada seorang ahli Taurat yang dia mau menguji Yesus. Dia bertanya tentang hukum yang terutama, bagaimana dia bisa masuk kerajaan Allah. Singkat cerita orang ini bertanya, siapakah sesama manusia? Dia nanya kepada Yesus. Dan Yesus menjawab dari kisah apa ini, orang Samaria baik hati. Jadi ada seorang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke kota Yeriko. Singkat cerita, di tengah jalan dia dibegal. Dia masuk jatuh ke dalam kelompok penyamun, kelompok perampok yang merampok dia habis-habisan, gak cukup. Merampok habis-habisan, dia sampai babak belur, korban ini sampai habis-habisan. Bahkan dikatakan sampai setengah mati. Di terjemahan lainnya di dalam bahasa Inggris, orang ini sampai ditelanjangi. Who strip him of his clothing. Artinya orang ini ditelanjangi habis-habisan. Ada kebiasaan kalau orang Yahudi itu menaruh pundi-pundi uang segala macam ada di balik jubah. Dan seringkali juga jubahnya juga cukup bernilai. Jadi artinya orang korban ini yang dibegal ini, dia sampai hancur. Badan semua itu babak belur. Nah, Yesus berkata ada 3 orang. Yang pertama adalah seorang imam. Imam yang dia melewati si korban ini, dia berjalan begitu saja. Kita mau lihat, mengapa sih seorang imam ini mungkin kalau sekarang zaman modern ini, imam itu seperti pendeta. Jadi imam ini dia bisa beralasan bahwa saya itu mau melayani di bait Allah. Saya mau melayani di bait suci, saya mau melayani di bait Allah.
jemaat sudah menunggu saya, umat sudah menunggu saya di bait Allah. Dan kalau saya melayani di bait Allah, saya tidak boleh najis, saya harus tahir. Kalau saya membantu korban ini, berarti saya bisa najis. Karena memang peraturan dari imam dari orang Yahudi itu, kalau ada korban, seperti kan kita nggak tahu si imam ini apa korban ini sudah mati, setengah mati atau gimana. Kalau dia menyentuh, ada darah terpercik, kena ke baju dia, ke tangan dia, apalagi mau nanya, mau ngecek apakah sudah mati ataupun belum, kan pasti dipegang nadi segala macam, leher, di pergelangan tangan, pasti dia menjadi najis. Nah itulah imam ini berpikir, dia ada alasan seperti itu, dia harus melayani Tuhan, saya harus kudus hidupnya, nggak boleh najis, harus tahir, saya nggak bisa membantu orang ini. Itu ada alasannya. Alasan kedua, imam ini ketika dia melihat orang ini, dia juga berkata bahwa kalau saya tidak bisa melayani Tuhan di bait Allah, nah imam ini juga sama ketika dia melayani Tuhan, dia juga pasti dong mendapatkan mungkin persembahan kasih atau persembahan ataupun gaji atau gimana. Imam ini bisa berkata, saya kan harus apa? Harus bisa memenuhi kebutuhan keluarga, menafkahi anak dan istri. Saya harus apa? Bisa bertanggung jawab sebagai seorang pria, harus bertanggung jawab dapur supaya ngebul, menafkahi keluarga. Kalau saya nggak melayani Tuhan, bagaimana keluarga saya? Saya seorang pria nggak bertanggung jawab dong. Inilah alasan si imam. Dengan kata lain, si imam menempatkan hukum agama, menempatkan hukum liturgis, aturan-aturan agama jauh di atas kasih. Itu yang dari imam. Orang kedua yang ketika dia lewat adalah seorang Lewi. Lewi ini bicara tentang dia itu pelayan Tuhan, mungkin kalau sekarang staf gereja, tim PA, PKS, ataupun full timer, diaker atau majelis. Artinya sama juga Lewi ini dia pun melayani Tuhan. Dan orang Lewi yang lewat ini, dia pun memiliki alasan yang sama, bahwa dia harus melayani Tuhan dan dia tidak boleh menajiskan dirinya demi melayani Tuhan, sehingga apa? Dia tidak membantu korban begal ini. Dan contoh yang ketiga adalah ada seorang Samaria yang melewati jalan itu. Dia melihat korban. Ketika dia melihat korban, kalau di Alkitab langsung secara sekilas dia menolong dan sebagainya. Tapi kalau kita bayangkan, kita renungkan, lebih lebih detil lagi. Saudara bisa bayangkan gak? Kalau korban ini berasal dari kelompoknya dia, pasti orang Samaria ini dengan mudahnya dia akan langsung menolong. Misalnya korban ini mungkin ayahnya, kakaknya, adiknya, atau saudaranya yang jelas dari kelompok dia gak usah berpikir panjang, dia pasti langsung menolong. Tetapi ketika dia tahu korban ini adalah dari orang Yahudi. Nah, sebelum situ saya mau menjelaskan. Jadi golongan orang-orang Yahudi itu, mereka itu selalu memusuhi orang Samaria. Mereka itu tidak bergaul kepada orang Samaria. Mereka itu tidak bersahabat, bahkan mendiskreditkan, tidak menganggap, bahkan seringkali bersikap rasis kepada orang Samaria. Mereka selalu menganggap orang Samaria itu bukan bagian dari kelompok orang Yahudi. Makanya ketika orang Samaria ini tahu ternyata korban ini adalah dari kelompok Yahudi yang selama ini selalu mendiskreditkan mereka, yang selama ini selalu mencela mereka, yang selama ini selalu tidak bersahabat, memusuhi mereka. Tentu orang Samaria ini tidak serta-merta, saya sih yakin tidak serta-merta dia langsung menolong. Coba contohnya ketika saudara dan saya mengalami situasi yang persis sama seperti orang Samaria. Misalnya suatu saat kita sedang di jalan, kita melihat ada sebuah korban begal, dan saudara dan saya tahu bahwa korban ini adalah berasal dari kelompok yang selama ini jahat kepada kita, yang selama ini mungkin memojokkan kita, yang selama ini mendiskreditkan kita, yang selama ini jahat kepada kita, tidak bersahabat, bahkan memusuhi kita.
Apakah kita langsung menolong orang itu? Mungkin ada 2 respon, mungkin loh ya. Ada 2 respon dalam diri saudara dan saya. Respon yang pertama adalah kita mengucap syukur. Artinya begini, ketika kita melihat syukur lu terjadi seperti itu. Ini artinya ajab. Ini berarti hukum tabur tuai. Syukur, kenapa enggak mam? Sekalian. Saudara tahu maksud saya, ketika mengalami hal itu enggak mudah buat saudara dan saya melakukan seperti orang Samaria kepada orang Yahudi. Itu respon yang pertama, mungkin, saya bilang mungkin. Kalau sampai ada ya harus bertobat kita semua. Respon yang kedua kita juga kaget ketika melihat ada korban. Dan kita berkata, ya Tuhan, orang ini mengapa masih hidup Tuhan? Kenapa enggak kau cabut nyawa orang ini? Orang ini jahat Tuhan. Dia pernah jahat kepada saya, dia pernah mencuri uang saya atau dia pernah memfitnah keluarga saya. Kenapa engkau tidak cepat-cepat ambil nyawanya? Bisa jadi 2 respon itu dan dua-duanya juga sama-sama error. Respon saudara dan saya. Saya mau bawa kenapa saya cerita itu, kondisi orang Samaria juga sama. Ketika dia melihat korban yang ada di sini, tentu dia juga gak bisa langsung serta-merta menolong. Pasti dia bergumul dalam hati, dia mau lewat begitu saja. Tapi di satu sisi dia ada hati nurani, dia melihat korban ini. Dan saudara tahu gak? Ketika orang Samaria ini menolong orang Yahudi, si korban ini, dia menanggung resiko. Boleh slide-nya selanjutnya ditampilkan? Kalau orang ini menolong, si orang Samaria ini dia menolong, dia menanggung resiko. Resiko pertama, tentu yang namanya menolong itu butuh waktu dan segala macam. Dan waktu dia itu pasti semakin tersita. Hari mungkin semakin sore, semakin gelap. Nah, kondisi Yerusalem ke kota Yeriko, saya cerita sedikit. Yerusalem itu adalah sebuah kota yang dikelilingi perbukitan, pegunungan, tingginya itu 800 meter di atas permukaan laut. Artinya cukup agak tinggi. Yeriko ini adalah jaraknya itu 25,6 kilo. Nanti saudara bisa cek juga di Google. Jarak Yerusalem ke Yeriko itu 25,6 kilo. Dan Yeriko ini letaknya itu di daerah daratan lembah Yordan. Kurang lebih sekitar 4 kilo dari sungai Yordan dan tidak terlalu jauh juga, kurang lebih belasan kilo dari Laut Mati. Nah, Laut Mati ini adalah dataran atau daratan terendah di planet bumi ini. Dengan ketinggian 400 meter di bawah permukaan laut. Artinya Yeriko ini ada di bawah Yerusalem, kota ini. Dan jalan dari Yerusalem menuju Yeriko itu rutenya itu adalah jalur yang saat itu jalur yang tandus, berpasir, gersang dan juga rawan begal. Makanya Yesus seringkali ketika bercerita membawa sebuah contoh, membawa sebuah perumpamaan, seringkali dia menceritakan tentang hal-hal kisah-kisah yang terjadi sehari-hari pada masyarakat saat itu. Makanya supaya lebih dicerna. Dan saya percaya menurut pandangan saya, kisah orang Samaria yang murah hati ini, kisah yang dibegal, ditolong oleh orang Samaria, pandangan saya percaya itu bukan cuma sekedar perumpamaan, tapi itu adalah kisah yang terjadi. Bahkan kisah yang sering terjadi orang dibegal di daerah situ. Karena itu jalur itu adalah jalur yang rawan. Balik lagi yang tadi, resiko pertama kalau orang Samaria menolong Yahudi ini, hari semakin gelap, dia juga terancam, dia bisa menjadi korban begal selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang Samaria ini menolong si korban, dan korban ini akhirnya dirawat, disembuhkan, dipulihkan, akhirnya korban ini singkat cerita hidup, maka korban ini akan menjadi saksi kunci. Dia adalah saksi korban, saksi kunci, dan dia adalah saksi mahkota. Artinya saksi satu-satunya yang bisa menyeret para begal itu masuk ke dalam penjara. Karena dia tahu pasti begal-begal ini di daerah situ dia bisa melapor kepada aparat di di daerahnya dia. Nah, tentunya orang Samaria dan si korban ini dia akan menjadi target. Dia akan menjadi target pembunuhan yang dicari oleh kelompok begal ini. Karena kelompok begal ini merasa kelompoknya terancam oleh kesaksian mereka dan oleh orang yang menyelamatkan saksi kunci ini.
Itu resiko yang kedua. Resiko yang ketiga, orang Samaria adalah apa? Dia mengeluarkan uang dan untuk merawat, untuk biaya penginapan, biaya kehidupan sehari-hari, merawat sekian hari sampai orang ini pulih, tentu itu tidak murah biayanya. Sekali lagi, orang Samaria ini tidak dapat merembers. Misalnya dia bilang kepada kelompok Yahudi, dia bilang, "Bang, minta dong nih bilnya, bonnya, tagihannya, saya sudah menolong loh kelompoknya abang ini sehingga bisa selamat selamat dari pembegalan ini, jadi sudah sembuh. Minta dong dirembes ini segala macam, jangan harap." Karena ya orang Yahudi yang tadi, dia tidak menganggap orang Samaria ini, dia juga tidak tidak menghormati, tidak menghargai orang Samaria ini. Jadi dia mau rembes, mau apa segala macam, ya nggak bisa. Artinya orang Samaria ini ketika dia mengeluarkan uang, ya sudah itu membantu, nggak bisa dirembes. Jadi itulah yang Yesus contohkan ketika dari kisah orang Samaria yang murah hati. Dan Yesus bertanya, ini ada hal yang cukup unik juga. Yesus bertanya kepada orang ahli Taurat itu, dia berkata, "Dari 3 orang ini menurut Anda siapakah sesama manusia itu? Siapa yang menjadi sesama manusia dari si korban begal ini?" Lihat kata-kata orang Yahudi. Si ahli Taurat ini, dia berkata bahwa orang yang menunjukkan belas kasihan. Maksud saya ini begini, ya tinggal bilang gitu, gentle gitu bilang, siapakah sesamamu manusia itu? Langsung bilang, orang Samaria, selesai. Tapi orang Yahudi ini dia berkata secara diplomatis, memang tidak salah. Tapi sepertinya dia kayak belum ikhlas gitu berkata bahwa orang Samaria inilah yang menunjukkan kasih. Dialah sesama manusia. Orang Yahudi ini, ahli Taurat ini hanya berkata, orang yang sesama manusia itu adalah orang yang menunjukkan belas kasihan. Ya tinggal bilang orang Samaria, udah selesai. Makanya Yesus seringkali di Matius 15 itu, Yesus sampai bilang selalu menegur keras orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Dia sampai bilang mereka itu ada orang-orang yang munafik. Mereka itu dapat disebut dari zaman dulu itu, mereka itu ada orang-orang yang mabuk agama. Mereka itu sepertinya panitia sorga. Jadi mereka itu pemilik kafling sorga. Hanya kelompoknya mereka lah yang boleh diselamatkan. Sedangkan kelompok lain itu tidak dapat diselamatkan dan tidak boleh diselamatkan. Hanya kelompok mereka lah yang yang superioritas. Mereka menganggap inferior bangsa lain, inferior suku lain. Itulah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sehingga Yesus seringkali menegur keras. Bahkan sampai di satu kisah pun Yesus mengatakan mereka itu adalah ular beludak yang sangat beracun. Jadi Bapak Ibu, kita mau praktek tentang kasih ini. Maka kasih ini menutupi segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 4-8, kasih murah hati, kasih panjang sabar, tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah ayat 8-nya berkata bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Kita gak bisa hanya mengasihi itu cuma sekedar milih-milih. Kalau dari kelompok kita bantu. Kalau dari area kita bantu. Kalau orang itu mungkin dari orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang yang non percaya segala macam, kita tetap harus bantu. Apalagi saat-saat kondisi seperti ini, kita tetap harus caring, kita harus memberi bantuan. Dan kasih itu dimulai dari rumah. Kita tidak mau hanya kita melayani sosial, keluar melayani orang lain, mengasihi orang lain segala macam, tapi keluarga kita itu kita lupa. Ada komunitas terkecil, komunitas inti kita yaitu keluarga kita di rumah. Kita sering praktek mungkin kasih, membantu, caring kepada orang lain, tapi kita lupa praktek kasih kepada suami sendiri atau istri sendiri, orang tua sendiri, ataupun kepada anak sendiri, kepada keluarga kita sendiri, kita lupa. Segala sesuatu, everything start at home, segala sesuatu itu dimulai dari rumah. Katakan sama-sama, dimulai dari rumah. Rumah itu memiliki fungsi yang pertama, rumah itu adalah tempat perlindungan yang aman buat anggota keluarga.
Yang kedua itu rumah adalah tempat untuk menyelesaikan masalah. Tempat untuk kita itu mencari solusi sebuah masalah. Bukan untuk mencari masalah, bukan sumber masalah, apalagi cari gara-gara. Sehingga rumah itu ada sesuatu yang dibilang itu home sweet home, feel like at home. Sesuatu yang merasa nyaman ada di rumah. Tapi seringkali rumah itu merasanya bukan feel like at home atau at home, tetapi feel like at hell. Home dan hell sama-sama H, yang satu home yang satunya lagi hell. Seperti neraka di rumah itu. Yang ketiga adalah rumah itu untuk kita saling menasehati, saling membangun, saling menegur, saling mengayomi, saling membantu, saling berdoa. Bukan untuk saling nyinyir, saling mengkritik habis-habisan, saling mau bertarung. Mungkin karena kalau di kantor ditegur bos ataupun dengan konsumen, kita nggak berani mengkritik, kita nggak berani berantem dengan konsumen, dengan bos apalagi. Akhirnya kita maunya berantemnya itu di rumah, cari sparring partner kita. Bisa istri, bisa suami, bisa orang tua. Nah mungkin saudara hari ini ada yang tersenyum-senyum dalam hati, nggak apa-apa saudara. Kalau yang tersenyum-senyum itu berarti pelepasan. Kalau yang nggak tersenyum biasanya pelaku utamanya saudara. Nah fungsi keempat, rumah itu adalah tempat pertama untuk kita praktek firman Tuhan. Dan yang kelima adalah rumah itu tempat pertama untuk kita itu bisa menyembah Tuhan, membangun doa mesbah keluarga. Dan saya simpulkan adalah rumah itu adalah tempat kasih Kristus pertama kali dinyatakan. Kita harus praktek kasih Kristus itu ya pasti awalnya di rumah. Banyak cerita, banyak hamba Tuhan juga berkata dia banyak melayani, apalagi di pelayanan pria dia banyak melayani di luar sana segala macam. Tetapi di rumahnya pun di rumahnya juga hancur lebur. Dalam kondisi banyak rumah tangganya juga hancur. Banyak saya mendengar kesaksian hamba-hamba Tuhan, ya termasuk orang-orang teman-teman juga, dia bisa melayani sana sini, ternyata dia lupa. Di rumah mereka tidak praktek kasih, yang adanya konflik yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu, ketika di Wuhan, China sana, kemarin ini di karantina besar-besaran, di lockdown, betul penularan virus makin turun. Terus virus-virus yang orang-orang terpapar juga itu jumlahnya semakin turun semua. Tapi ada satu yang meningkat ribut suami istri, konflik. Dan tuntutan perceraian di China sekarang, khususnya di daerah-daerah yang di karantina, tuntutan perceraian sangat meningkat tajam. Berarti ketika mereka di rumah, yang ada suami istri itu konflik, berantem, yang akhirnya berakhir dengan perceraian. Jadi kita belajar hari ini, kita mau praktek juga tentang kasih Kristus, tentang caring di luar maupun juga di dalam rumah. Ada satu kisah karena suami istri ini kelamaan di lockdown, kelamaan karantina, satu sama lain juga dia itu memang belum bertumbuh. Jadi mereka bisa nyinyir satu sama lain. Ada satu saat seorang istri dia bilang begini, suamiku aku mau berenang dong. Memang dekat rumah mereka itu ada clubhouse yang sepi, mereka bisa berenang di situ. Seorang istri, suamiku aku izin dong, aku mau berenang. Aku mau berjemur biar sehat dan supaya aku langsing dan cantik setiap hari. Kata seorang istri kepada suaminya. Dan suaminya berkata demikian, istriku, tahu nggak ikan paus? Paus itu tiap hari berenang, tetapi badannya itu tetap gede, tidak pernah langsing. Singkat cerita, si istrinya dia telan aja begitu saja. Dan suatu saat suaminya juga namanya dia jarang makan sayur, buah-buahan. Akhirnya si suami ini merasa panas dalam, mukanya juga mulai jerawatan. Akhirnya dia bilang ke istrinya, pesan belanja online buah-buahan. Istriku, tolong dong pesenin buah-buahan supaya aku bisa makan tidak panas dalam dan mukaku bisa pulih lagi, tidak jerawatan. Akhirnya si istri ini karena merasa dijolimi sama suami, dia bilang begini, suamiku, tahu nggak monyet? Monyet itu tiap hari makan buah, tapi mukanya tetap tidak berubah, tetap saja monyet. Nah kalau yang senyum-senyum ya puji Tuhan, itu pengalaman. Dan ada kisah suami istri lagi, ini agak mendingan.
Si suami ini dia sering memuji istrinya. Suami ini berkata, memuji istrinya, istriku, aku bersyukur memiliki istri yang cantik seperti kamu. Aku bersyukur luar biasa kepada Tuhan. Si istri ini dia menanggapi, dia berkata, betul suamiku, kita berdua pasti masuk sorga. Suami ini bingung, loh kok bisa kita berdua masuk sorga? Istrinya ini bilang, karena orang yang masuk sorga itu adalah orang yang bersabar dan bersyukur. Kalau kamu suami, kalau kamu bersyukur memiliki istri seperti aku, kalau aku bersabar punya suami seperti kamu. Bilang kanan kirinya, saya paham yang dimaksud oleh si pembicara. Dan terakhir, boleh slide-nya ditampilkan, saudara. Di masa-masa yang saya di masa-masa yang sulit ini, saya nggak bilang nanti sebulan lagi, 2 bulan lagi pulih. Tapi kita mau hidup kita adalah benar-benar berfokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Seringkali kita fokus kepada masalah, kita menempatkan masalah itu, kita menempatkan masalah itu di atas hidup kita. Kita menempatkan kesulitan itu bernaung, berdaulat atas hidup kita. Kita seringkali menyerahkan masalah itu, menyerahkan kesulitan hidup kita itu kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya sekedar pembantu kita, Tuhan itu hanya sekedar problem solver, hanya sekedar pemecah masalah kita. Ataupun mungkin problem konsultan. Jadi Tuhan hanya sebatas mencarikan konsultasi segala macam. Yang kita percayakan adalah masalah itu sendiri, yang kita percayakan hanya kesulitan hidup kita kepada Tuhan. Kita lupa fokus kita kepada Tuhan. Kalau kita hanya fokus kepada masalah, berarti masalah itu kita letakkan, kita tempatkan masalah itu berdaulat atas hidup kita. Dan masalah itu menjadi tuan atas hidup kita. Apa yang kita sembah saat ini? Kalau kita fokus kepada masalah, dengan kata lain, yang kita sembah bukan Tuhan, tetapi yang kita sembah adalah kesulitan hidup, yang kita sembah adalah masalah kita. Jadi dia bertahta, masalah itu bertahta atas hidup kita. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kata mengandalkan di sini artinya trust, berarti dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mempercayai hidupnya all out semuanya kepada Tuhan. Itulah arti kata mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita memiliki masalah kesulitan hidup, bukan masalahnya yang hanya kita serahkan kepada Tuhan. Tapi hidup saudara dan saya yang harus kita serahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Sepenuh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Pada saat hidup kita diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, itu sudah satu paket, masalah saudara, kesulitan saudara, pergumulan saudara juga ikut diserahkan juga kepada Tuhan. Karena masalah itu memang bagian atas hidup kita. Tapi kalau kita hanya menyerahkan masalah saja kepada Tuhan, hidup kita nggak diserahkan, ya Tuhan juga sulit untuk menolong, Tuhan juga sulit untuk memulihkan kita. Apa yang mau dipulihkan? Kitanya sendiri aja tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita hanya ingat masalah Tuhan tolong beresin, kesulitan saya tolong beresin. Lah Tuhan juga mau beresin hidup kita gimana? Kita hanya setengah-setengah gak bisa. Kita harus serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi mari saudara, saat-saat sekarang di masa yang sulit ini kita mau bersatu hati, kita mau bersepakat, kita mau sama-sama berdoa syafaat, kita memiliki kesatuan hati untuk kita saling mendoakan, saling membangun, saling caring, saling membantu, saling peduli. Dan barusan saya diingetin juga satu hal, kalau ada mungkin saudara yang memiliki konflik dengan sesama, konflik dengan saudara seiman, dengan anggota komsel, ataupun konflik dengan pemimpin komsel, atau mungkin bahkan dengan pijar, saudara harus beresin. Saya barusan teringat itu, Tuhan ingetin. Karena apa? Kalau konflik itu enggak kita beresin, bagaimana hati kita itu memiliki kesatuan hati? Bagaimana kita bisa bersepakat, bagaimana kita bisa berdoa syafaat? Kalau kita masih menyimpan kesalahan orang itu.
Ibarat kalau kita konflik gak kita diberesin, berarti ada ikatan masalah, ikatan konflik itu yang mengikat tangan kita. Kalau tangan kita sudah terikat, dililit semua oleh konflik itu, bagaimana ceritanya Tuhan mau apa? Memberikan kita berkat. Kalau Tuhan mau kita berkat, kudunya kan kita begini, bisa menampung, siap hati kita menerima berkat. Kalau tangan kita diikat, jangan-jangan ketika Tuhan kasih berkat ya bocor semua, karena tangan kita gak bisa nampung, karena ada ikatan konflik, ikatan masalah yang saudara belum bereskan. Pemazmur bilang juga, alangkah sungguh baiknya jika saudara seiman hidup rukun. Dan apa? Berkat Tuhan itu turun. Minyak turun dari dari rambut ke janggut, ke jubahnya turun. Itu bicara selain otoritas juga bicara berkat Tuhan juga turun. Makanya saya men-encourage untuk seluruh anak-anak Tuhan, gereja Tuhan juga, jemaat Abalov Cikarang ini bersatu hati, membangun kesatuan, bersepakat untuk kita mau berdoa syafaat. Lakukan bagian kita masing-masing. Kalau saudara ada memiliki ada daya, saudara mau menjadi relawan, silakan, sangat didukung. Karena memang kota kita ini sangat membutuhkan relawan. Kalau saudara, Pak saya gak bisa jadi relawan, tapi saudara ada dana, silakan. Saudara bisa membantu lewat dana, lewat uang saudara. Saudara bisa membantu orang-orang yang membutuhkan sembako ataupun yang membutuhkan alat kesehatan buat tenaga kesehatan. Terus satu lagi, Pak saya gak bisa jadi relawan tapi dana saya juga minim. Tapi saudara bisa berdoa syafaat. Terus saudara juga bisa melakukan bagiannya, saya bisa adanya di rumah, saya nggak bisa kemana-mana, aktivitas saya sudah dibatasi, saya bisa sementara ini mengkarantina diri juga, tidak apa-apa karena itu adalah bagian dari anjuran pemerintah untuk memutus persebaran COVID-19. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya bersyukur ada gereja-gereja Tuhan saat ini juga tubuh Kristus lainnya sudah keluar kandang. Mereka banyak membantu orang-orang, mereka banyak melakukan kegiatan sosial yang membagi berkat, luar biasa. Saat ini yang kita butuh ada kesatuan tubuh Kristus, kita bantu ada kesehatian, kita mau sama-sama berdoa syafaat untuk bangsa dan negara ini. Karena bangsa ini membutuhkan Tuhan, bangsa ini membutuhkan anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus berani keluar kandang. Ada yang bilang, Pak saya kan gak bisa keluar kemana-kemana, karena saya kan harus di rumah. Betul, tapi ada satu hal yang bisa menembus ruang dan waktu yang kita bisa keluar kandang, yaitu apa? Saudara berdoa syafaat, saudara mendukung. Saudara bisa sama-sama berdoa, saling peduli, saling menguatkan, saling membangun antara saudara seiman maupun saudara yang bukan seiman. Itu ada saudara kita juga. Akhir kata, mari kita mau sama-sama caring, bukan hanya sepanjang bulan ini, bulan April saja, tapi ke depannya kita mau tetap harus ada rasa saling peduli. Saat ini Tuhan goncangkan semuanya. Keseringan mungkin kita hanya seperti 2 Timotius 3 ayat 15 juga, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, masa-masa di akhir zaman kita hanya mementingkan diri sendiri. Ketika Tuhan goncang saat ini, barulah kita bisa kembali ingat keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, bahwa kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Anak-anak Tuhan harus bergerak. Amin. Bilang kanan kirinya, kita harus bergerak, berdoa, dan saling peduli satu sama lain. Amin. Tuhan berkati. Shalom, kami mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan youth, dan rekan-rekan dewasa muda untuk terlibat dalam gerakan 60.000, yang dimana dana 60.000 ini akan kami belikan beras untuk disalurkan ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kami percaya kita mau bersama-sama praktek caring satu sama lain. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut.
berikut ini. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Engkau memang ajaib Tuhan. Kami harus akui itu Tuhan. Bahkan di saat-saat seperti ini Tuhan, kami tetap mengakui Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang maha besar Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan dari Pak John Tuhan. Biarlah kami boleh selalu lakukannya dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Dan juga sesuai dengan tema bulan ini, caring, saling memperhatikan Tuhan. Biarlah kami juga boleh saling memperhatikan Tuhan. Di antara kami semua Tuhan, kami boleh saling mendukung, kami boleh saling mendoakan dan membantu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau Allah Yehova Shalom. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian di rumah masing-masing dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kali, akan sampai selama-lamanya. Mari semua kita sekalian katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.